trust me? I trust you. I believe you are blushing, Mr. Big Artiste. Oke, hai Sobat Rebahan, selamat bersantai kembali di Cakilway. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap hari kalian menyenangkan dan apapun masalah kalian hari ini, semoga diberi jalan keluar yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film berjudul Titanic. Film garapan sutradara James Cameron ini adalah film yang sangat fenomenal pada masanya. Dan tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris yang jika kalian belum kenal, sungguh terlalu. Sebenarnya, saya cukup takut tidak bisa membawakan alur cerita film ini dengan baik. Namun dengan segala keterbatasan, saya akan berusaha menceritakannya sebaik mungkin yang saya bisa untuk kalian ya. Baik, tak perlu berpanjang lebar kali tinggi, segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, ambil posisi ternyaman, dan fokus dengarkan suara saya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa pemburu harta karun yang sedang melakukan penyelaman di bangkai kapal Titanic untuk mencari sebuah perhiasan berharga milik seorang bangsawan yang dulunya merupakan salah satu penumpang di kapal tersebut. Here we are again on the deck of Titanic. Okay, Mir 2, we're landing right over the grand staircase. Kabarnya, perhiasan ini terbuat dari potongan batu permata bersejarah yang harganya sangat tinggi. Setelah beberapa lama mencari, para pemburu harta karun ini akhirnya menemukan sebuah berangkas yang dicurigai sebagai tempat perhiasan tersebut terakhir kali disimpan sebelum Titanic tenggelam. Go, flip it over. It's payday, boys. Namun setelah berangkas tersebut dibuka, mereka sama sekali tidak menemukan apa yang mereka cari. Hanya beberapa barang yang sama sekali tidak ada harganya. Si bos yang bernama Brock Lovett ini lalu menelpon seorang rekannya dan mengatakan bahwa permata yang mereka cari tidak ada di dalam berangkas yang mereka perkirakan. Nah, saat sedang menelpon itulah, tanpa sengaja Brock melihat lukisan yang sedang dibersihkan oleh anak buahnya. Yang mana, di dalam lukisan tersebut terlihat seorang wanita yang sedang menggunakan kalung yang sama persis dengan perhiasan yang mereka cari. Di sisi lain, terlihat seorang wanita tua bernama Rose yang tidak sengaja melihat berita di TV soal penemuan lukisan tersebut. Rose yang sangat mengenali lukisan tersebut begitu kaget, karena ternyata wanita yang ada di dalam lukisan tersebut adalah dirinya sendiri. Ia pun menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam siaran berita tersebut, yang mana itu adalah nomor dari kru Tuan Brock. Tuan Brock sangat kaget saat Rose mengatakan bahwa dirinya sangat mengenali batu permata di dalam lukisan tersebut, karena wanita yang ada di dalam lukisan tersebut adalah dirinya sendiri. Singkat cerita, Tuan Brock akhirnya memanggil Rose dan cucunya untuk datang di kapal mereka. Setelah sedikit beres-beres di kamar yang telah disediakan, Rose pun mulai menceritakan soal kapal Titanic. Pada tahun 1912, terlihat sebuah kapal yang sangat besar dan mewah bernama Titanic, yang pada hari itu juga akan melakukan pelayaran pertamanya. Titanic adalah kapal impian semua orang pada waktu itu. Lalu terlihat Rose muda yang merupakan seorang wanita dari kalangan bangsawan bersama keluarganya, dan calon tunangannya yang bernama Carl yang akan ikut berlayar bersama Titanic. Meskipun orang-orang merasa bahagia bisa ikut berlayar bersama kapal impian mereka, bagi Rose kapal itu bagaikan penjara. Rose adalah gadis yang dijodohkan oleh ibunya dengan pria bernama Carl itu, yang memang pada masa itu, bangsawan akan dijodohkan dengan bangsawan juga. Di sisi lain terlihat seorang pemuda bernama Jack dan sahabatnya yang bernama Fabrizio yang sedang bertaruh untuk mendapatkan tiket sisa kapal Titanic. Dan ya, mereka pun berhasil memenangkan tiket tersebut. Saking senangnya, kedua pemuda ini baru menyadari kalau kapal tersebut akan berangkat dalam 5 menit lagi. Mereka pun segera berlari, dan beruntung mereka berhasil sampai tepat saat kapal akan berangkat. Di dalam kapal, Jack dan Fabrizio segera mencari kamar yang akan mereka tempati. Setibanya di dalam kamar, ada 2 orang teman sekamar mereka yang sangat kaget. Karena seharusnya, yang ada di kamar itu bukanlah Jack dan Fabrizio, melainkan kedua orang yang telah dikalahkan Jack sebelumnya.
Di sisi lain, di sebuah kamar yang sangat mewah, Rose terlihat sedang menyusun barang-barang miliknya. Hari itu matahari bersinar cerah. Sang kapten memerintahkan bawahannya untuk melajukan Titanic dengan kecepatan penuh untuk melihat kemampuannya. Jack dan Fabrizio yang saat itu sedang berada di ujung kapal merasa sangat takjub dengan kemegahan kapal itu. Sedangkan Rose yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan para bangsawan, dengan sengaja bertingkah kurang sopan untuk membuat orang-orang itu tidak menyukainya, termasuk juga Carl, calon tunangannya. Lalu Rose pergi keluar ruangan untuk menenangkan dirinya. Nah, saat itulah, tanpa sengaja Jack melihat Rose untuk pertama kalinya. Ia tak henti-hentinya menatap Rose, hingga salah seorang temannya mengingatkan kalau sebaiknya Jack jangan terlalu bermimpi, karena status sosial mereka bagaikan bumi dan langit. Malam harinya, Rose yang sudah sangat putus asa berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari kapal itu. Ia pun berlari menuju ujung kapal Titanic. Jack yang saat itu sedang berbaring melihat bintang-bintang, tidak sengaja melihat Rose yang sedang berlari. Merasa ada yang aneh, ia pun mengikuti Rose. Setibanya di ujung kapal, Rose pun berhenti dan bersiap untuk terjun. Jack yang melihatnya, mencoba mendekati Rose untuk meraihnya kalau wanita itu benar-benar melompat dari kapal. Ia pun berusaha mengulur-ngulur waktu dan membujuk Rose agar membatalkan niatnya itu. Namun sialnya, tiba-tiba kaki Rose tergelincir dan hampir saja terjatuh. Beruntung saat itu Jack sudah memegang tangannya dan sekuat tenaga berusaha menarik Rose ke atas. Mendengar teriakan dari Rose, beberapa ABK segera berlari ke pusat suara itu. Setibanya di sana, mereka mengira kalau Jack akan memperkaos Rose karena posisi mereka yang seperti akan melakukan percocok tanaman. Jack pun ditangkap karena kejadian itu. Namun Rose kemudian menjelaskan kalau Jack bukanlah ingin memperkaos dirinya. Justru, Jacklah yang telah menyelamatkannya saat ia tidak sengaja akan terjatuh dari kapal. Hanya saja, saat para ABK tadi datang, Jack baru saja berhasil menariknya ke atas kapal dan mendapati mereka berdua dengan posisi yang sangat disukai oleh Jack. Akhirnya Jack pun terbebas dari tuduhan. Dan sebagai ucapan terima kasih, Carl mengundangnya makan malam bersama mereka esok malam. Tapi tentunya maksud dari undangan itu hanyalah untuk mempermalukan Jack saja, yang dianggap hanyalah orang dari kelas rendahan oleh Carl. Esok malamnya dengan setelan jas yang dipinjamkan oleh seorang teman, Jack datang bagaikan seorang bangsawan ke undangan makan malam tersebut. Dan saat makan malam, benar saja Carl dan juga Ibu Rose berusaha mempermalukan Jack dengan membahas status sosialnya. Namun Jack tetap santuy dan berhasil berbaur tanpa harus menutup-nutupi status sosialnya. Justru ia berkata bahwa hidupnya adalah sebuah anugerah yang tak boleh ia sia-siakan. Kemarin malam ia tertidur di bawah kolong jembatan. Tapi siapa yang tahu kalau malam ini ia duduk bersama para bangsawan untuk makan malam. Ya, hidup manusia tidak ada yang tahu. Boleh jadi, hari ini kita merasa dalam kondisi yang sangat susah. Tapi kita tidak pernah tahu kalau Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita di hari esok. Setelah makan malam itu, Jack mengajak Rose ke pesta yang sebenarnya. Bersama orang-orang kelas bawah, Rose baru benar-benar bisa merasa bahagia. Namun ternyata, seorang anak buah Carl mengikuti mereka dan melaporkan kejadian itu kepada Carl. Karena hal itu, Rose jadi dimarahi oleh Carl dan ibunya melarang Rose untuk bertemu lagi dengan Jack. Jack berusaha menemui Rose, namun selalu dihalang-halangi oleh anak buah Carl. Hingga akhirnya, Jack berhasil menemui Rose yang sedang jalan-jalan bersama keluarganya dengan menyamar menggunakan pakaian seorang bangsawan yang ia curi. Jack berusaha meyakinkan Rose untuk memilih apa yang ia mau. Ia tahu kalau Rose tidak mencintai Carl. Ia hanya terperangkap dengan aturan yang dibuat oleh ibunya. Namun Rose menjawab kalau ia memang mencintai Carl. Rose pun meminta Jack untuk berhenti menemuinya lagi. Dan Jack tak perlu repot-repot memikirkan dirinya. Lalu ia pergi dari tempat itu. Namun sore harinya, saat Jack sedang sendirian di ujung kapal, tiba-tiba Rose datang dan mengatakan kalau ia telah berubah pikiran. Jack lalu menyuruhnya menutup mata dan... Close your eyes. Open your eyes. Ya,
Rose begitu bahagia dengan hal sederhana yang Jack berikan kepadanya. Kapal Titanic sore itu menjadi saksi tumbuhnya benih-benih cinta di antara mereka. Setelahnya, Rose mengajak Jack ke kamarnya dan menunjukkan sebuah kalung permata yang ia miliki. Rose kemudian meminta Jack melukis dirinya menggunakan kalung itu. Hanya menggunakan kalung itu. I believe you are blushing, Mr. Big Artiste. Just relax your face. Sorry. Malam semakin larut. Jack yang telah menyelesaikan lukisannya merasa udara malam itu begitu dingin. Lalu, tiba-tiba anak buah Carl mengetuk pintu kamar Rose. Rose pun segera mengajak Jack berlari, hingga terjadi kejar-kejaran antara anak buah Carl dengan mereka berdua. Lalu, tibalah mereka berdua di sebuah tempat penyimpanan barang dan kendaraan. Keduanya kemudian masuk ke sebuah mobil. Dan terjadilah perpusrengan yang sangat nikmat malam itu. Nervous? Di sisi lain, dua orang ABK yang bertugas di menara pengawas tiba-tiba melihat sebuah gunung es yang sangat besar di depan mereka. Dengan panik, mereka segera memberikan peringatan kepada kru kapal lainnya agar segera membelokkan kapal tersebut. Namun mereka terlambat karena gunung es tersebut terlalu dekat, sehingga kapal masih bergesekan dengan gunung tersebut. Gesekan tersebut membuat dinding bagian bawah kapal robek dan air masuk dengan cepat ke dalam kapal. Semua pekerja yang saat itu sedang bertugas di bagian mesin berhamburan menyelamatkan diri. Hanya dalam beberapa menit saja, air sudah mulai memasuki beberapa ruangan di kapal tersebut. Jack dan Rose yang tidak sengaja mendengar perbincangan kapten kapal dengan anak buahnya soal kebocoran kapal, terpaksa berniat memberitahu kabar tersebut kepada Carl dan ibu Rose. Namun dengan liciknya, anak buah Carl mencoba menjebak Jack dengan memasukkan kalung permata milik Rose di sakunya. Setibanya di kamar, mereka pun menggeledah Jack, dan tentunya menemukan kalung tersebut di dalam saku Jack. Jack mencoba meyakinkan Rose kalau ia tidak pernah mencuri kalung tersebut. Tapi, Rose tidak bisa menolong Jack karena mereka memiliki bukti. Dan Jack harus ditangkap karena hal itu. Beberapa skoci mulai disiapkan untuk menyelamatkan para penumpang. Dan tentunya yang didahulukan adalah para penumpang kelas 1. Namun saat ibu Rose sudah naik ke atas skoci, Rose memutuskan untuk tidak ikut naik. Dan segera pergi mencari keberadaan Jack, hingga ia berhasil menemukan Jack. Jack! I'm sorry! I think I left her put it in my pocket. I know! Rose berusaha mencari bantuan. Namun ternyata, saat ia keluar sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana selain mereka berdua. Ia pun mendapatkan sebuah ide yang cukup gila dengan memutuskan borgol Jack menggunakan kapak. Jack! Setelahnya, mereka segera mencari jalan keluar dari kapal tersebut. Hingga sampailah mereka di bagian atas kapal. Keadaan sudah semakin kacau karena para penumpang saling berebut untuk naik ke atas koci. Jack menyuruh Rose untuk ikut naik ke atas koci, karena saat itu hanya wanita dan anak-anak yang diprioritaskan untuk naik lebih dulu. Tentu saja Rose menolak dan memilih untuk tetap di atas kapal bersama Jack. Namun demi keselamatan Rose, Carl kemudian berbohong dan mengatakan kalau dirinya sudah mempersiapkan sebuah skoci untuk dirinya dan Jack setelah ini. Jack tahu kalau skoci itu tidak pernah ada. Namun agar Rose mau naik ke atas skoci, Jack meyakinkan Rose agar ia percaya dengan perkataan Carl itu. Dengan berat hati, Rose pun naik ke atas skoci. Dan saat skoci tersebut mulai turun, Stop her! Rose! Rose! Why did you do that? Why? You're so stupid, Rose! ya, Rose yang tidak rela harus berpisah dengan Jack kembali melompat ke atas kapal. Carl yang cemburu melihat Jack dan Rose lalu berniat membunuh mereka dengan menembaki mereka. Come on! Move! Come on! Separuh badan Titanic kini telah terisi air, dan hanya menyisakan ujung yang satunya. Jack mengajak Rose berlari ke arah ujung kapal.
Dan mereka pun bersiap dengan kapal yang sebentar lagi akan tenggelam dengan semua kemewahannya itu. We're gonna make it, Rose! Trust me! Now! Kini Titanic telah sepenuhnya tenggelam. Jack menemukan sebuah potongan pintu untuk mereka gunakan. Namun, pintu tersebut hanya bisa digunakan untuk satu orang. Jack pun menyuruh Rose untuk naik ke atasnya. Sementara, ia hanya berpegangan saja pada pintu itu. Sambil menahan dinginnya air, Jack meminta Rose berjanji untuk tetap hidup dan selamat dari sana. Beberapa saat kemudian sebuah perahu penyelamat datang. Namun mereka terlambat, karena semua orang di sana telah mati membeku. Rose yang melihat perahu tersebut berusaha membangunkan Jack yang ia kira sedang tertidur. Namun ternyata, Jack juga telah mati membeku karena dinginnya air. Rose sempat berpikir untuk ikut mati saja bersama Jack. Namun ia teringat dengan janjinya kepada Jack untuk tetap selamat dan melanjutkan hidupnya. Ia pun melepaskan pegangan Jack dari pintu dan menyaksikan jasad kekasihnya itu tenggelam ke dalam gelapnya lautan malam itu. Lalu Rose berusaha meraih sebuah fluid di jasad seseorang yang berada di dekatnya untuk memanggil tim penyelamat tadi. Kemudian terlihat Rose tua yang berjalan ke arah pinggiran kapal Tuan Brook. Ia kembali mengingat masa-masa ia bersama Jack yang begitu indah sekaligus memilukan. Lalu ia membuang kalung permata yang dicari-cari oleh Tuan Brook yang selama ini masih ada padanya ke laut yang sama tempat ia melihat Jack dahulu. Dan tamat. Seperti itulah kira-kira alur cerita dari film Titanic. Mohon maaf ya jika masih ada banyak kekurangan saya dalam membawakan alur ceritanya. Menurut kalian, pesan apa nih yang bisa kita petik dari film ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Ayo dukung juga channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi saya untuk perkembangan channel ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dadah!